Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah sangat membahagiakan sekali pada malam hari ini kita dapat bertemu, berjumpa, bertatap muka secara langsung melalui media online ini. Saya bisa berhadapan secara langsung dengan saudara-saudara saya, Bapak Dr. Rozi, ya, sebentar lagi mau ke Bandung, ya. Kemudian khususnya Dr. Rohadi, ya, selaku pembicara luar biasa, alhamdulillah. Tanpa kondisi seperti ini mungkin kita tidak bisa bersua, ya, berjumpa dalam acara semacam ini. Demikian juga ada Ketua Persagi dari NTB, ya, Bapak Taufik, ya, alhamdulillah bisa hadir. Ya. Kemudian dari NTT, alhamdulillah Ketua BSMI NTT, ya, Ustadz Ruslan, alhamdulillah. Dan semua pengurus dan relawan BSMI dari berbagai macam provinsi, khususnya dari Bali, ya, dan relawannya yang luar biasa menyiapkan segala sesuatunya untuk bisa berjalannya aktivitas atau kegiatan virtual meeting pada malam hari ini. Alhamdulillah. Saya akan mencoba untuk mengangkat satu topik yang berjudul How to Increase Immunity, ya, during New Normal. Bahasa Indonesianya kan bagaimana kita meningkatkan imunitas kita selama era New Normal ini. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Dr. Rohadi bahwa memang kondisi New Normal di Indonesia ini ya masih berlangsung, bahkan dalam kondisi yang masih memprihatinkan. Ya. Jumlah positif masih terus meningkat. Apakah ini nanti akan coba dievaluasi, apakah masih tetap diberlakukan new normal atau tidak? Nah, tentunya ini menjadi perhatian kita bersama, ya, sehingga kita harus benar-benar menjaga agar tentunya jumlah positif ini menjadi semakin menurun dan kondisinya menjadi lebih baik. Maka kondisi new normal ini, mohon maaf, ini slide-nya siapa yang men-share ini, ya? Oke, baik. Jadi kondisi COVID ini sebenarnya banyak memberikan hikmah kepada kita. Meskipun kita sadari banyak yang meninggal, saudara kita, guru-guru kita, ya, teman terbaik kita, banyak yang menjadi terdampak, ya, meninggal dunia, sakit, bahkan mungkin ekonominya juga terdampak. Ya. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ini tentu tidak sia-sia. Ada hal-hal yang menjadi hikmah, dan tentunya ini kita ambil hikmah pelajaran. Kalau sebelum COVID mungkin kita jarang minum jamu, sekarang mencari herbal-herbal, ya, ada jahe, ada kunyit, ada ya, macam-macam. Ya. Jarang minum madu, sekarang sering minum madu, vitamin C, ya. Kita coba untuk membiasakan dengan hal-hal yang baik dari sisi pangan yang sehat dan bergizi. Ya, ini barangkali pola-pola kebiasaan yang perlu dipertahankan untuk bisa menjadi kebiasaan kita. Mungkin bisa dilanjutkan? Ya, silakan dilanjutkan. Oke. Oh, ini adalah satu kegiatan BSMI Provinsi Bali, ya. Ya. Kemudian ini kondisi COVID sekarang, sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Dr. Rohadi, ya, terus terjadi peningkatan jumlah, trennya senantiasa meningkat, ya, belum landai, dan juga masih menunjukkan first wave, ya, gelombang pertama, ya, mudah-mudahan tidak ada lagi gelombang berikutnya, gelombang kedua dan seterusnya. Mudah-mudahan menjadi tuntas permasalahan ini.
Ya. Silakan dilanjutkan. Oke, sebenarnya yang menjadi permasalahan ya kasus COVID ini adalah satu dari mikroorganisme ciptaan Allah ini. Ya, dia ukurannya kecil, ya, tetapi punya kelemahan-kelemahan. Dan kelemahan ini yang perlu dimanfaatkan agar tidak menyerang kita. Yang pertama adalah sensitif terhadap ultraviolet dan panas, sehingga ya dibiasakan kita senantiasa terkena ultraviolet, sinar matahari, radiasi, mengkonsumsi makanan yang hangat-hangat dan sebagainya, ya, karena dia akan mati ya virus tersebut. Kemudian dia tidak aktif dalam pelarut lemak, ya, etanol dan sebagainya, disinfektan, ya. Sehingga kita juga harus sering untuk melakukan ya, pelindungan diri ya dengan mencuci tangan ya dengan sabun, dengan etanol, dengan hand sanitizer yang baik. Dan virus corona ini juga dia tidak bisa tinggal di tempat yang mati ya. Artinya dia hanya tumbuh di tubuh inang yang hidup ya. Karena dia akan mereplikasi ya masuk ke dalam sistem DNA untuk proses replikasi proteinnya, sehingga kalau dia tinggal di satu tempat yang inert ya, yang padat, ya, dia tidak akan bisa hidup ya dalam waktu yang cukup lama. Ini tentu kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh virus corona. Tetapi dia memang benar mudah menular. Maka yang dibutuhkan adalah imunitas kita ya harus ditingkatkan. Ya. Silakan dilanjutkan. Nah, imunitas kita ini yang penting untuk diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taghabun mengingatkan kepada kita, ya, menenangkan hati kita bahwa tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali hanya dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Jadi percayalah bahwa musibah tidak akan mengenai kita kalau memang tidak ada izin Allah. Kemudian di sebuah hadis ya, Rasulullah menyatakan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit kecuali Dia akan menurunkan penawarnya. Jadi ini membesarkan hati kita bahwa insya Allah obat itu akan diturunkan kepada kita, dan bisa jadi obat itu ada di sekeliling kita ya, kita tidak tahu. Di sebuah penelitian di IPB ya menyatakan beberapa bahan-bahan tanaman itu ternyata memiliki potensi untuk bisa mencegah kita dari virus corona ya. Semacam daun kelor ya, kemudian jeruk ya, jambu biji. Nah, itu adalah beberapa bahan yang potensial untuk bisa mencegah diri kita, bahkan mengobati ya mudah-mudahan itu dari serangan virus corona. Ya, silakan. Saya memberikan satu bentuk imunitas ya. Di dalam menghadapi new normal ini ada dua jenis imunitas yang harus dibangun. Yang pertama adalah imunitas batiniah. Imunitas batiniah ini adalah imunitas yang didasari oleh iman. Jadi keimanan ini adalah sesungguhnya imunitas diri kita. Yang kedua adalah imunitas lahiriah yang kita sebut dengan imun. Jadi ada dua hal yang penting, yaitu pertama adalah iman dan imun. Silakan. Nah, bagaimana kita meningkatkan iman dan imun ini? Nah, kita mengetahui bahwa iman itu ada kalanya naik, ya, kadang juga turun. Al-imanu qaulun wa amalun. Jadi ini adalah pernyataan Imam Syafi'i. Ya. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Yazidu wa yankus. Ya, meningkat dan menurun. Jadi kita paham, ya, iman itu meningkat dan menurun. Demikian juga imun, ya. Imun itu juga yazidu wa yankus. Ya. Kadang naik, kadang turun. Nah, sekarang kita bicara imunitas batiniah, yaitu ini penting ya. Kondisi batin ini penting ya untuk menciptakan imunitas ya pribadi kita juga. Nah, faktor yang meningkatkan adalah apabila kita senantiasa ya mencari ilmu agama ya.
kita senantiasa berhubungan dengan hal-hal yang bersifat agama, membaca buku agama dan sebagainya, itu salah satu faktor ya, meningkatkan iman kita. Kemudian merenungi ayat-ayat kauniyah. Jadi kita melihat bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga dengan kehadiran virus corona di tengah kita di muka bumi ini, ternyata menjadikan ruang atmosfer kita menjadi lebih bersih, ya kan? Ya. Jadi yang semula penuh dengan polusi, ya, dengan kehadiran ini menjadi lebih bersih. Kemudian budaya-budaya yang lebih syar'i itu menjadi lebih banyak diperhatikan oleh masyarakat kita, ya. Semacam senantiasa melanggengkan wudu, ya, senantiasa mencuci tangan, mandi dan sebagainya, itu bagian daripada ya kita merenungi dari ayat-ayat kauniyah ini. Kemudian beramal soleh dengan ikhlas. Nah, ketika kita melakukan dengan ikhlas, hati tenang, ya, tidak mengharapkan apa-apa, ini akan memberikan kekuatan kepada kita. Ibadah, ya, zikir, ya. Ya, ini yang harus kita jaga, zikir kita, ya, untuk penjagaan diri kita dengan bacaan-bacaan yang baik, ya. Salah satunya adalah dengan al-ma'thurat, ya. Ada bacaan yang diajarkan Rasulullah, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim, ya. Mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita dari segala mara bahaya yang datangnya dari bumi dan langitnya, ya. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Banyak sekali zikir yang diajarkan Rasulullah. Kemudian doa dan sebagainya. Ada juga yang menurunkan iman itu, ya, kebodohan, kelalaian, perbuatan maksiat dan dosa juga menurunkan iman. Ketika sudah banyak berhubungan atau menurunkan keimanan, akan menurunkan imunitas kita, ya. Nafsu, syaitan, ya, teman yang buruk, ya. Kemudian dunia dan fitnahnya, ini bagian daripada menurunkan iman kita, ya. Silakan dilanjutkan. Nah, kita akan bicara tentang imun. Ini adalah imunitas lahiriah yang biasa kita berbincang tentang ini, ya. Ya, perbincangan selama ini adalah perbincangan imunitas lahiriah. Nah, faktor-faktor apa yang meningkatkan imunitas lahiriah kita? Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan sehat, bergizi dan halal. Ya. Ada beberapa yang menjadi concern kita, ya, bahwa makanan yang sehat itu adalah makanan yang whole plant food, ya, ya, pangan yang utuh, ya. Ini akan menjadi lebih sehat daripada pangan yang sudah diolah, ya, yang sudah melalui proses pengolahan. Ya. Maka kalau misalnya kita bandingkan antara ubi jalar, ya, dengan tepung ubi jalar, maka yang lebih baik adalah tentu ubi jalar yang diolah sederhana, misalnya direbus, ya. Nah, ini akan menjadi lebih sehat, ya. Kacang tanah itu direbus, ya, dengan olahan-olahan yang sederhana, itu lebih sehat dibandingkan dengan multiple processed food, ya. Jadi pangan yang diolah dengan berbagai macam jenis olahan yang menjadikan apa? Banyak zat gizinya hilang, senyawa-senyawa bioaktifnya juga hilang. Nah, ini tentu akan mengurangi dari nilai yang akan diberikan kepada tubuh kita, ya. Kemudian healthy fat, ya, healthy fat. Jadi lemak itu sebenarnya penting bagi tubuh kita, ya. Oleh karena itu di dalam tubuh kita ini kadar kolesterol itu masih dibolehkan di ambang 200, ya. Ya, kalau di atas 200 mau tidak boleh. Jadi sebenarnya lemak itu masih diperlukan oleh kita untuk sumber energi. Maka yang dikonsumsi adalah healthy fat, ya. Ya, lemak-lemak yang sehat. Lemak sehat itu kita dapatkan dari mana? Ya, dari misalnya olive oil, ya, kemudian minyak zaitun, ya, kemudian minyak-minyak yang sumber polyunsaturated fatty acid, ya. Jadi asam lemak yang tinggi ikatan gandanya, ya. Kita bisa mendapatkannya di ikan, begitu, ya, minyak ikan, ya, itu banyak sekali lemak-lemak sehat di sana, ya, termasuk juga lemak kacang-kacangan, ya. Yang kita hindari itu adalah apabila lemak itu diolah, ya, digoreng misalnya, ya, dalam waktu yang cukup lama,
Sehingga apa? Sehingga menjadikan ikatan dari atom C-nya itu berubah ya. Yang semula cis ya menjadi trans fat ya, menjadi ikatan yang bentuknya ya gugusnya itu berubah. Dan ini akan menjadikan perubahan pada ya, sifat tersebut ya. Nah, kemudian juga terjadi oksidasi pada lemak yang akan menyebabkan apa? Penyakit kanker, ya kan? Kadang kita suka dengan gorengan-gorengan ya, ya. Mohon maaf di pinggir jalan kita lihat itu banyak yang digoreng dengan minyak yang sudah warnanya hitam, ya kan? Beberapa kali digoreng. Ini tidak lagi healthy ya, tetapi sudah merusak nanti tubuh kita. Kemudian fermented food dan probiotik. Nah ini perlu kita sering mengkonsumsi makanan-makanan fermentasi dan probiotik ya. Karena dia sumber senyawa bioaktif yang cukup besar ya. Dia akan memberikan pelindungan bagi saluran pencernaan kita ya. Dengan adanya mikroorganisme yang hidup di dalam probiotik dan pangan fermentasi, dia akan memberikan banyak keuntungan di dalam tubuh kita ya. Termasuk juga mengaktifkan sel-sel imun kita. Nah ini. Tetapi yang perlu dihindari adalah sugar atau gula. Gula harus dihindari. Gula yang purified atau refined. Gula refined ini gula putih itu ya. Ini dengan bertambahnya umur kita, ini harus dikurangin ya gula-gula yang semacam ini. Ya. Karena dia tidak memberikan apa-apa kecuali cuman kalori saja. Ya. Kalau kita mengkonsumsi gula, ya itu tidak mendapatkan vitamin, tidak mendapatkan mineral, hanya apa? Hanya ya gula kalori saja. Sehingga lebih baik kita memanfaatkan gula merah, ya, atau gula-gula dari buah-buahan, sebagainya. Ini lebih baik, ya, sehat, ya, bergizi, ya, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk meningkatkan imunitas lahiriah, itu berolahraga dengan rutin, ya. 20 menit sehari ya, bisa dengan olahraga pernafasan, olahraga yang sederhana ya, gerakan-gerakan yang teratur ya dalam waktu 20 menit ya, gerakan ringan saja, tidak perlu berat ya. Disarankan adalah moderate exercise ya. Jadi moderat saja. Kemudian mengelola stres dengan baik. Nah, jangan saya panik ya. Dengan kondisi ini COVID ini meskipun horrible ya, menakutkan ya, tetapi kita perlu mengelola kepanikan ya dengan aktivitas-aktivitas yang bisa menumbuhkan semangat hidup ya, kebahagiaan dan seterusnya. Kemudian beristirahat dengan cukup ya, ini penting untuk meningkatkan imunitas lahiriah kita ya. Ya para ahli mengatakan ya 7 sampai 8 jam ya, tergantung umur kita ya. Kalau semakin muda ini istirahatnya lebih panjang. Semakin tua, semakin pendek ya istirahat kita. Sorry. Kemudian mengonsumsi suplemen penunjang daya tahan tubuh. Nah ini yang sebelumnya kita nggak pernah minum-minum herbal, sekarang sudah mulai menambah dengan suplemen, ya kan? Madu, ya yang sebelumnya jarang, ya sekarang sudah madu, ya kurma dan sebagainya. Alhamdulillah. Ini adalah untuk apa? Meningkatkan imunitas kita. Ya. Oke, yang berikutnya adalah faktor yang menurunkan. Ini jangan sampai ya, kita harus hindari yang menurunkan ini. Yang pertama adalah obesitas, kegemukan. Karena kegemukan ini ternyata bagian daripada radang, sel radang ya. Jadi ini adalah inflamasi. Obesitas itu jangan dibanggakan ya. Gemuk itu bukan menjadi simbol kemakmuran ya, tapi ini adalah bagian daripada penyakit inflamasi. Kemudian alkohol ya, kita tahu ini diharamkan di dalam Islam, sehingga karena dia alkohol itu sifatnya merusak sel ya. Kemudian merokok juga demikian, ya. Ini juga akan merusak ya sel kita. Kemudian stres, jangan sampai stres, kita harus bahagia. Ya. Kemudian jarang olahraga, ini ya kita tidak lagi fit, tidak lagi bugar ya apabila kita jarang untuk olahraga. Kemudian usia bertambah ya. Kita paham dengan bertambahnya usia maka organ kita akan menjadi menurun ya, kemampuannya menurun. Kemudian status gizi yang kurang dan buruk ini ada juga menurunkan imunitas kita. Ya. Silakan berikutnya. Ya, saya kira ini sudah tuntas permasalahan ini. Ini hanya saya bawakan saja satu
paper ya, artikel dari sebuah jurnal ya. Ini di Cina ternyata beberapa bahan ini mampu memberikan efek yang positif dan menurunkan atau mengobati virus-virus ya yang telah terjadi ya. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E. Jadi vitamin-vitamin itu ternyata memiliki potential intervention. Jadi memiliki potensi yang besar ya untuk bisa menangkal virus. Kemudian omega 3 atau PUFA, polyunsaturated fatty acid. Selenium, ini kelompok mineral, zinc dan iron. Jadi ini luar biasa, kita bisa nanti search ya bahan-bahan apa saja yang menjadi sumber dari vitamin dan mineral ini. Semuanya ternyata memberikan efek mampu menurunkan angka virus ya, coronavirus. Silakan berikutnya. Nah, ini saya ingin melihat berikutnya tabelnya adalah bagaimana kaitan antara zat gizi dengan sel imun ya. Jadi ternyata ini saya berikan contoh aja bahwa vitamin E, vitamin A itu berpengaruh positif terhadap imun sistem ya. Dia dengan penurunan vitamin A pada seseorang itu menurunkan NK activities. Jadi natural killer sel imun ya yang mampu membunuh virus corona itu akan menjadi turun. Kemudian produksi interferon ya, makrofag dan sebagainya itu menjadi turun kalau konsumsi vitamin A kita turun. Vitamin A kita bisa dapatkan dari apa? Dari misalnya bayam, dari sayur-sayuran yang berwarna yang hijau kuat, hijau tua. Ya. Kemudian telur, ya. Kemudian di hati, ya. Banyak vitamin A. Ya. Kalau di tanaman namanya beta karotin. Ya. Kemudian yang berikutnya probiotik atau yogurt. Kita tahu juga ada kefir, ya kefir. Ini Dokter Ozi, ya. Senantiasa tiap hari itu mengkonsumsi kefir. Nah, ternyata kefir atau yogurt itu probiotik. Kalau tanaman, kalau tradisionalnya itu tempe. Tempe itu kaya akan probiotik. Ya, ternyata dia menstimulasi sitokin, ya, interferon, kemudian mononuklear sel. Ini semua adalah sel imun. Nah, jadi sel imun itu akan bahagia, sel imun itu akan sehat kalau makanan-makanan yang kita konsumsi itu menyehatkan. Nah, sebaliknya, kalau makanan yang kita konsumsi itu tidak sehat, ya, kemudian teroksidasi, ya, maka akan merusak dari sel-sel imun itu. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya. Nah, itu ada selenium, vitamin C dan sebagainya, itu nanti bisa dibaca sendiri. Nah, ini adalah sistem imun kita, ya. Jadi sistem imun kita ini ibaratnya sebagai lapisan-lapisan, ya. Lapisan pertama itu mulai dari kulit, kemudian mukus, ya, kemudian mukus membran, jadi misalnya di selaput pernapasan kita di hidung, kemudian termasuk juga di stomach acid, ya. Jadi asam perut, asam lambung itu juga bagian dari sistem pertahanan awal dari tubuh manusia. Kalau misalnya ternyata patogen atau virus atau bakteri itu melampaui lapisan pertama ini, maka dia akan berhadapan dengan banyak sel di lapisan kedua. Ada makrofag yang ukurannya besar, yang ini bisa memakan ya sel-sel patogen. Ada dendritic cell, ini juga akan merusak ya dari sel patogen yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi cukup banyak sel-sel yang ada dalam tubuh kita yang memberikan efek pertahanan tubuh. Kemudian di third layer itu ada T cell, ya, ada B cell, ya. B cell ini yang menghasilkan antibody, ya. Jadi kalau patogen atau virus atau bakteri masuk ke dalam tubuh kita, kemudian sel-sel yang lain tidak mampu untuk menuntaskan atau menghancurkan, maka yang akan muncul terakhir adalah ini B cell, yaitu yang menghasilkan antibody. Sehingga antibody ini bisa dijadikan sebagai biomarker kalau terjadi infeksi dalam tubuh kita. Oke, mohon maaf, bisa dipercepat, Ustaz Tamam. Oke, ya, saya kira udah cukup ini. Silakan yang terakhir aja dibuka.
Oke, ini adalah pesan Rasulullah, jangan makan berlebihan, ya. Kemudian porsi makan juga harus diatur, ya, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara, ya. Ya. Saya kira itu saja karena waktunya memang. Jadi pesan-pesan ya, Rasulullah ini juga perlu diperhatikan, ya. Nah ini apa namanya? Tetap berdoa dan ikhtiar, jaga stamina, hidup bahagia, tingkatkan imunitas, sehat beraktivitas, ya. Ya. Silakan berikutnya. Ya, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Tamam.